Bisa dimulai pelajaran pada pagi hari ini? Bisa, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Maaf. Sebelum memulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Ibu akan absen terlebih dahulu. Yang pertama adalah Kristi Mulyasari. Hadirah, Bu. Manda. Hadirah. Berarti hari ini berangkat semua ya. Ya. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang gadai dan upah. Sebelum kita memasuki materi pada hari ini, sebelum materi kita mempelajari materi ini minggu yang lalu itu kita udah membahas tentang utang piutang dan pinjam meminjam. Iya, Bu. Utang piutang itu sendiri adalah salah satu bentuk kerjasama atau tolong menolong dalam kehidupan manusia. Sedangkan pinjam meminjam adalah persetujuan antara pihak yang satu kepada pihak yang lain. Kita langsung memasuki pada materi hari ini, yaitu berupa gadai dan upah. Tujuan kita mempelajari gadai dan upah itu jadi kita tahu apa pengertian dari gadai dan upah serta syarat dan rukunnya, dan serta kita dapat mengetahui hukum dari gadai dan upah. Langsung saja kita masuk ke dalam materi. Yang pertama itu gadai. Gadai itu adalah dalam bahasa Arab disebut al-rahn, yang artinya penyerahan barang yang dilakukan oleh orang yang berhutang sebagai jaminan atas hutang yang telah diterimanya. Contohnya itu si A. Si A itu meminjam kepada si B sebesar 1 juta dengan jaminan perhiasan yang ditaksir dengan nilai 3 juta. Sampai batas waktu si A tidak bisa melunasi hutangnya. Kemudian dilakukan lelang secara syariah dan perhiasan tersebut terjual seharga 1.750.000. Berarti si B memberikan sisa dari uang yang dari si A tersebut. Yang kedua adalah hukum gadai. Hukum gadai itu adalah mubah atau diperbolehkan berdasarkan dalil Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 283. Rukun dan syarat gadai. Rukun gadai adalah ada 4. Yang pertama itu barang yang digadaikan atau disebut marhun. Yang kedua, hutangnya atau marhun B. Yang ketiga, ucapan serah terima atau ijab qabul. Yang terakhir adalah 2 orang yang melakukan akad. Yang selanjutnya adalah pengertian upah. Upah dalam bahasa Arab disebut ujroh. Upah itu hukumnya mubah. Tapi bila sudah menyangkut hak seseorang itu hukumnya wajib. Rukun upah sendiri adalah pengupah dan pihak pekerja, sigot atau ijab qabul, yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak. Yang ketiga adalah upah atau imbalan. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ada, Bu. Ya, silakan Mbak Kristi. Nama Kristi Mulyasari mau tanya, apakah ada gadai yang tidak diperbolehkan dalam Islam? Ada lagi? Saya, Bu. Manda. Saya mau tanya bagaimana jika ada orang yang disuruh bekerja keras tapi upahnya sedikit. Dan Ibu akan menjawab pertanyaan dari Mbak Kristi terlebih dahulu. Yang pertama itu apa Mbak? Coba diulangi pertanyaannya. Ada tidak gadai yang tidak diperbolehkan dalam Islam? Ada, yaitu gadai yang tidak boleh dalam Islam adalah gadai yang menjerumuskan ke dalam riba.
riba itu sendiri adalah melebihkan jumlah pinjaman pada saat pengembalian. Hal ini memberatkan peminjam, maka haram hukumnya. Sudah paham, Mbak? Sudah. Yang kedua, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Manda. Tadi apa pertanyaannya, Mbak? Bagaimana jika ada orang yang disuruh kerja keras tapi upahnya sedikit? Itu tidak boleh, Mbak. Karena apa? Karena itu tidak sesuai dengan apa yang ia kerjakan. Upah itu harus diberikan setara dengan apa yang dikerjakan. Maka jika si pemberi kerja atau mandornya itu tidak memberi upah setara dengan apa yang ia kerjakan, maka itu hukumnya dosa. Apakah ada? Coba kerjakan LKS halaman 34. Ada poin A dan B. Sudah, Bu. Sudah. Yuk, dikumpulkan. Baik, berhubung ini ada yang remedi, Ibu akan kasih tugas ya. Iya, Bu. Tugasnya itu berupa mencari ayat Al-Quran tentang riba dan gadai dan upah. Kalau pengayaannya itu mengerjakan LKS ya, halaman 40. Bu, nanti ditulisnya di kertas atau di mana, Bu? Nulisnya di kertas folio aja ya. Di kertas folio. Ya, Bu. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah. Baik, Ibu cukupkan ya pelajaran pada pagi hari ini. Baik, sekarang berdoa untuk pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.